Shalom, salam sejahtera buat kita semua, orang-orang yang percaya yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya hamba Tuhan Vicky Sual berada di lokasi pemulung. Dan saat ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada kehidupan saudara, yang saya ambil di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa yang paling besar ialah kasih. Kenapa? Kasih itu berasal dari sorga. Kasih itu berasal dari Yesus sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus. Untuk siapa? Untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Oleh sebab itu saya mau tekankan yang namanya kasih. Buat orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang diberkati dalam Tuhan, jangan lupa yang namanya kasih. Kalau Anda sudah diberkati Tuhan, sudah memiliki segalanya, jangan lupa yang namanya kasih. Karena kasih itu penting, saudara yang diberkati dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki kasih, itu sama saja kita seperti setan yang tidak memiliki kasih. Tetapi kalau kita memiliki kasih, maka kita seperti Yesus yang mengasihi saya dan kehidupan saudara. Dimanapun kita berada, siapapun dia, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling menyayangi satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, saudara. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang tidak saling mengasihi, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sudah diberikan kemurahan hidup, tetapi tidak menghargai kemurahan itu, saudara yang diberkati dalam Tuhan. Dilihat di jalan ada begitu banyak orang-orang susah, ada begitu banyak orang-orang miskin. Saudara harus memiliki yang namanya kasih. Saudara harus memiliki yang namanya kasih. Karena kenapa? Kasih itu penting dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada kasih, maka jangan harap saudara dapat melihat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, bukankah kami bernubuat mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tetapi Tuhan tolak. Setelah saya menggali firman Tuhan itu, ternyata kenapa Tuhan tolak? Karena mereka melupakan yang namanya kasih. Sudah diberkati Tuhan, menginjil di mana-mana, memberitakan firman Tuhan di mana-mana, memiliki gereja besar, gereja megah, dan memiliki banyak uang, mobil sudah begitu banyak. Tetapi mereka melupakan yang namanya kasih. Bukan mobil yang Tuhan lihat, bukan gereja besar yang Tuhan lihat, tetapi yang Tuhan lihat apakah Anda mengasihi jiwa-jiwa atau tidak. Jadi jangan lupa yang namanya kasih. Kalau sudah diberkati Tuhan, harus saling mengasihi satu sama lain. Jangan pandang muka, karena Yesus tidak pandang muka. Bukan uang saudara yang Tuhan lihat, tetapi yang Tuhan lihat, apakah Anda mengasihi jiwa-jiwa atau tidak. Jangan cuma perkataan kita mengasihi, tetapi harus dengan tindakan. Saya hamba Tuhan berada di lokasi pemulung. Saat ini saya ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya berdoa buat saudara, semoga saudara selalu diberkati Tuhan dan memiliki hati Bapa, hati Yesus mengalir dalam kehidupan saudara. Saudara tidak memandang muka, tetapi saudara memandang yang namanya Yesus yang memberikan kasih dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.